Cuma tawasul ini ada terbagi dua, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian. Kalau dari Nabi Muhammad SAW kepada para ulama, itu bukan berarti kita menghaturkan Al-Fatihah, tidak. Sebagaimana wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Betul, itu kita menghaturkan Al-Fatihah. Tapi dari para ulama sampai ke apalagi Rasulullah SAW, itu kita bukan menghaturkan Fatihah. Ketika diri kita yang tadinya mungkin pakai jilbabnya lagi, kalau lagi inget ya, mungkin pakai jilbabnya yang kalau lagi semangat ibadahnya dan lain sebagainya, punten, kalau sudah meninggal mau nggak mau harus pakai jilbab. Apalagi perempuan di sana berbeda ya, harus ditutupin di situ dalam kain kafannya pun ya, dalam kain kafannya pun di situ berbeda ya. Untuk perempuan pakai jilbab. Orang yang nggak mau sholat kalau sudah meninggal disolatin ya nggak Bu? Yang tadinya nggak mau pakai jilbab, yang tadinya nggak mau nutup aurat, kalau sudah meninggal mau nggak mau harus ditutup. Jangan sampai diri kita dipaksa. Ketika kita tidak mau nutup aurat, Allah paksa setelah meninggal dulu baru ditutup auratnya. Ketika kita mungkin tadinya tidak mau sholat, bahkan tidak pernah mau sholat ke masjid, saat meninggal dipaksa dibawa ke masjid dan disuruhnya di depan. Mengingatkan sedikit ya tentang tadi, bahwa diri kita kepada Rasulullah. Kalau kepada Rasulullah, kenapa kita harus bertawasul? Ada apa dengan tawasul? Kapan Allah memerintahkan dan bagaimana? Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 63 dinyatakan wa ma arsalna mir-rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Maaf, An-Nisa ayat 64 ya. An-Nisa ayat 64. Di sini walau annahum idzalamu, Allah mengatakan ya, kita garis bawahi walau annahum idzalamu, seandainya kalian merasa zalim. Ibu, kalau zalim itu apa sih? Halo, jelas nggak Bu suara saya Bu? Jelas, tapi kok nggak ada yang jawab ya? Bu, zalim itu apa sih Bu? Sakit hati. Zalim itu apa? Hah? Menyakiti, boleh. Ada lagi? Hah? Pokoknya namanya tahu gitu. Ibu, punten, zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibu, gelas itu untuk apa? Untuk minum, tapi ibu gelasnya dipakai makan, itu namanya zalim. Ibu, sejadah itu buat apa? Buat sholat, tapi sejadah kita dipakai buat untuk alas makan. Kira-kira zalim tidak? Zalim. Jadi ketika diri kita, zalim itu adalah menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ketika diri kita, kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Di situ ada kalimat pengecualian, illa liya'bud, untuk beribadah. Ternyata kalau dihitung-hitung, Allah ciptakan kita untuk beribadah. Kita kalau kita hitung, sholat kita berapa menit, zikir kita berapa menit, baca Quran kita berapa menit, kira-kira kita zalim tidak Bu? Jadi sudah memahaminya, kita sekarang baru tahu, oh ternyata saya zalim bukan nyakiti hati orang lain saja ya. Jadi ketika diri kita, oh ternyata kita merasa zalimnya. Kata Allah, ketika diri kita ya ingin diri kita, seandainya diri kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka jadilah diri kita sholatnya yang khusyuk. Ternyata kita pingin beruntung tapi sholat kita kurang khusyuk, kira-kira kita zalim tidak?
dolim. Nah itu ketika banyak perintah-perintah Allah, ternyata ketika diri kita belum bisa maksimal melaksanakannya, maka disitulah dijadikan bahwa diri kita adalah merasa dolim. Maka di sini dinyatakan walau annahum idzalamu, ya, kalau kita merasa dolim, maka kata Allah ja'uka, datang kepadamu. Kepadamu berarti kepada siapa? Kepada siapa, Bu? Karena kalimat di awalnya wa ma arsalna, ada yang diutus, berarti datang kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datang kepada Rasul, kita merasa zalim nih. Kalau zamannya para sahabat mungkin enak. Ya Rasulullah, saya ibadah saya belum khusyuk. Bagaimana ya Rasulullah? Tolong doakan saya. Itu bisa datangnya seperti itu. Kalau zaman sekarang, kalau bagi yang punya duit, aduh saya lagi zalim nih, saya lagi banyak kesalahan nih dan lain sebagainya. Ternyata kita bisa berangkat umroh, bisa ziarah langsung. Itu kalau bagi yang punya duit, ya. Kalau kita bagaimana? Kita mah nggak mungkin, ya. Mungkin kalau kita hajinya setiap tahun boleh, tapi kalau kita umroh setiap bulan mungkin tidak. Kalau untuk kita, bagi saya tidak. Tetapi bagaimana? Apakah ada yang bisa kita laksanakan? Maka di sini ketika ja'uka, datang kepadamu, maka kita mah hanya bisa, bukan kita mah, saya terkhusus, ya, saya mah karena saya merasa zalim. Bagaimana saya ingin datang kepada Rasul, saya ingin ziarah kepada Rasul, maka di sini maka wabtaghu ilaihil wasilah, cari perantara. Perantaranya dengan apa? Tadi tawasul. Karena tadi dinyatakan ketika tawasul itu adalah berusaha hadir. Maka kalau kita, Bu, lagi kita ruwet, lagi kita belum bisa sholat, kita belum khusyuk, sedekah kita mungkin belum ikhlas, dan beramal yang lain kita belum maksimal, maka terus hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Rasul, terus kita datang kepada Rasul. Karena, ya, kalau dalam lanjutan ayatnya fastaghfarullah, ketika diri kita sudah bertawasul kepada Rasulullah dan kita meminta ampun kepada Allah. Nah, di sini, Bu, yang kalimat luar biasanya. Wastaghfara lahumur rasul, ya, dan kita meminta ampun kepada Rasul, maka lawajadullaha tawwabar rahima. Maka ketika diri kita, ya, di situ, maka insya Allah pasti kalimat ujungnya saja kita garis bawahi, lawajadullah. Pertama kita merasa dolim, terus kita tawasul kepada Rasulullah, kita minta ampun kepada Allah, wastaghfarallahumur rasul, dan kita akan mendapatkan istighfarnya Rasul, ya. Rasul akan meminta ampunkan kepada kita. Maka kita mudah-mudahan tadi diawali dengan tawasul, maka insya Allah Rasul pun akan memintakan ampun. Kalau Rasul sudah memintakan ampun untuk kita, maka kata Allah lawajadullaha tawwabar rahima, Allah pasti, apa, Bu? Allah pasti. Boleh diulangi nggak, Bu, biar ibu yakin gitu, kayaknya masih ragu-ragu gitu. Lawajadullaha tawwabar rahima, Allah pasti akan mengampuni kita. Boleh sekali lagi, Bu, biar ibu yakin, ya, biar ibu kuat, ya. Kekuatannya di sini. Kalau kita, ya, bahwa tadi kita meminta tawasul, terus kita minta ampun kepada Allah, maka Rasul akan memberikan ampunan, memintakan ampun kepada kita, dan pasti Allah akan mengampuni kita. Insya Allah, ya, mudah-mudahan di sini kita bertawasul kita bahwa mudah-mudahan kita berwasilah, mudah-mudahan hadirnya kita, langkahnya kita. Mungkin kalau kita mungkin ada yang masih galau sholat tasbihnya seperti apa, ya, karena mungkin ada yang pertama juga di sini, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu semua, ya, bisa menjadikan datangnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengingat tadi
bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan ya itu adalah bukan menjadi faktor utama. Sebetulnya ada terkaitnya dengan al-hikam yang ke satu ya dan yang kedua. Jadi perpaduan antara yang pertama dengan yang kedua ya. Kalau yang kedua adalah kita bahwa diri kita itu harus ada ikhtiar ya, harus ada ikhtiar. Nah, maka ketika ikhtiar kita itulah yang bukan menentukan kita. Maka bagaimana? Inilah adalah diri kita rukun iman yang ke berapa, Bu? Yang ke-6, bahwa rukun iman yang ke-6-nya adalah bahwa diri kita harus menerima qada dan kalau saya menerima Pak Qadar terus itu ya. Alhamdulillah, maka diri kita puncaknya keimanan kita ya, puncaknya diri kita boleh kita ikhtiar, namun ikhtiar itu kita jangan terlalu pede. Saya sudah belajar maksimal, pasti saya akan menjadi pintar. Saya sudah ibadah banyak, pasti saya masuk ke dalam surga. Punten, diri kita semuanya adalah kembalikan kepada Allah, bahwa semuanya adalah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam peribahasa adalah apa, Bu? Ikhtiar hasil tidak usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Maka di situ memang ketika diri kita boleh, tetapi sebaik-baik takdir, sebaik-baik ketentuan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diri kita kalau kaitannya dengan kitab Sulamut Taufik ya, bahwa Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa nanti kita akan mengalami beberapa alam ya, mengalami beberapa alam. Yang pertama, alam yang pertama kita nanti setelah di alam dunia yang akan kita alami itu adalah alam kubur atau alam barzah. Karena kalau alam kubur khawatirnya, wah saya mah nanti punten mungkin ada saudara saya ataupun yang lainnya meninggalnya tanpa dikubur, berarti tidak mengalami alam kubur. Tidak, tetapi di situ adalah alam kubur, alam barzah atau sama dengan alam barzah. Maka ketika di sana alam yang pertama inilah yang akan menentukan kita. Takdir kita seperti apa, bagaimana ikhtiar kita bisa terus dekat dengan Allah. Maka di alam barzah inilah yang nanti pertama kita akan alami. Ibu sudah siap? Kok saling tatapan dengan temannya, Bu? Ibu, alam barzah ini ya, taruhlah alam kubur. Ya, kalau yang dikubur kita lihat, Ibu, kuburan itu lebarnya seberapa sih, Bu? 2 kali 1. 2 kali 1 buat siapa? Buat diri kita, buat ibu, buat kita, buat bapak, atau buat yang nguburin? Hah? Buat semuanya. Ibu mau dikubur bareng-bareng. Ibu, 2 kali 1 itu buat bareng yang nguburin. Kalau yang dikuburnya paling berapa sih, Bu? Iya nggak, Bu? Yang dikuburnya paling tergantung lebar badannya. Ya, tergantung lebar dan panjang badannya. Ya, kenapa? Karena nanti di alam barzah memang 2 kali 1. Ya, 2 kali 1 itu adalah untuk memasukkan orang yang nguburinnya. Kenapa? Karena di sana yang nguburin kan 3 orang yang di dalam ya. Ya, yang di dalam itu 3, 4 sama jenazah. Ketika jenazah sudah masuk, itu ditutup sama padung. Apa namanya padung tuh? Nah, ya pokoknya pakai bambu, ada yang pakai bambu, ada yang pakai kayu dan lain sebagainya ya. Itu ditutup dengan itu, sebesar seluas itulah diri kita nanti. Jadi rumah kita bukan 2 kali 1. Jadi mungkin kita kalau lebarnya kita jadi kita hitung lebar ya, lebarnya diri kita mungkin sekitar 50, panjang kita 160, berarti ya sebegitulah 160 kali 60 cm. Dan ibu tidak bisa nanti bolak-balik ya, Bu. Udah ke kanan ya sudah ke kanan.
Ya, ibu pakaiannya juga nggak bisa request. Ya, ibu sekarang bisa request, saya pengennya warna hijau, saya pengennya warna oranye, pengen warna merah. Nanti mah kita sama semuanya. Pakaian kita pakaian yang paling murah, pakaian totoron, ya. Di situ masya Allah bahannya bahan yang paling murah. Kita tidak bisa request. Dan punten, ketika diri kita yang tadinya mungkin pakai jilbabnya lagi, kalau lagi inget, ya, mungkin pakai jilbabnya yang kalau lagi semangat ibadahnya dan lain sebagainya, punten, kalau sudah meninggal mau nggak mau harus pakai jilbab. Apalagi perempuan di sana berbeda, ya, harus ditutupin di situ dalam kain kafannya pun, ya, dalam kain kafannya pun di situ berbeda. Ya, untuk perempuan pakai jilbab. Orang yang nggak mau sholat kalau sudah meninggal disolatin, ya nggak Bu? Yang tadinya nggak mau pakai jilbab, yang tadinya nggak mau nutup aurat, kalau sudah meninggal apa mau nggak mau harus ditutup. Jangan sampai diri kita dipaksa. Ketika kita tidak mau nutup aurat, Allah paksa, setelah meninggal dulu baru ditutup auratnya. Ketika kita mungkin tadinya tidak mau sholat, bahkan tidak pernah mau sholat ke masjid, saat meninggal dipaksa dibawa ke masjid dan disuruhnya di depan. Ibu kalau sekarang disuruh di depan gemeteran jadi imam, ya. Tahu nanti nggak mau bisa request, ya, nggak ada gemeteran juga, ya. Gemeterannya mungkin bahkan nauzubillah, ya, bisa mengguncangkan alam barjah, ya, nanti nauzubillahimin dzalik. Maka di situ semuanya kita harus persiapkan semuanya, bahkan segala sesuatu ada di yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul hisab, dan semuanya itu nanti akan dipertanyakan. Bahkan, ya, masya Allah Bu, ibu mungkin kalau kita dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di situ tangan dan kaki akan bersaksi ke dalam surah Yasin. Tapi kalau dalam surah Fusilat di sini hatta idza maja'uha syahida alaihim sam'uhum, telinga kita akan bersaksi, wa absaruhum, dan absar itu apa Bu? Penglihatan kita akan dipertanggungjawabkan. Wajuluduhum, ini yang mungkin kita kadang lupa. Wajuluduhum itu apa? Kulit kita. Kulit kita akan bersaksi. Yang suka pakai skincare, ya, yang suka pakai skincare nanti pun akan dipertanyakan, kulitnya akan bersaksi, pakai skincare-nya untuk apa? Kita pakai bedak untuk apa? Kulit kita semuanya akan dipertanyakan dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ibu, ujung kakinya ada kulitnya nggak Bu? Oh, kirain nggak ada. Kalau nggak ada kulitnya berarti nanti selamat. Tidak akan dipertanyakan, ya. Maka di sini semuanya diri kita akan dipertanyakan. Bahkan, ya, dalam ayat selanjutnya waqalu lijuludihim, waqalu lijuludihim, maka akan berkata si kulit itu, masya Allah Bu, kulit kita nanti akan bersaksi. Biasanya kan kita yang sering dengar adalah mata, telinga, dan ternyata kulit juga akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Dan kulit itulah yang Allah jadikan pintar bisa berbicara. Maka diri kita mudah-mudahan senantiasa kita niatkan, ya, ketika diri kita mau ngapain aja, mudah-mudahan niatkan diri kita berada dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ikhtiar kita tidak menjamin, tapi yang menjamin adalah ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah pegang kuncinya, ridho dan rahmat Allah, apapun kita akan mudah. Amin, insya Allah, ya. Maka diri kita luruskan hati kita. Terkhusus saya mengingatkan diri saya pribadi dan suami juga sama. Kita di sini bukan berarti ahli, tetapi kita adalah sedang berusaha sama-sama saling mengingatkan diri, ya. Kita suami istri yang sedang mengingatkan diri, tapi di depan pribadi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, ya. Kita sama-sama berjuang bersama bagaimana diri kita untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.